Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya? Ya, Pak. Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah. Untuk pembelajaran pertama, alangkah baiknya nyanyikan lagu Indonesia Raya biar kita semangat ya. Ya, Pak. Salah satu siswa silakan jadi adu suara. Ya. Berdiri, Mas. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Untuk memulai pembelajaran, untuk Mas Dimas, pimpin doa. Untuk memulai pelajaran hari ini, kita dulu berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, akan saya absen dulu. Garis Anindya, Dimas Apelistio, Ibu, Dir. jadi nanti ada yang nggak berangkat ya, berangkat semua ya. Oke, kali ini pembelajaran kita materi teks ulasan. Ada yang tahu teks ulasan itu apa? Teks ulasan. Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian atau evaluasi terhadap berbagai karya sastra maupun non sastra. Teks ulasan sering disebut juga dengan resensi. Karya sastra yang biasanya diulas seperti film, drama, buku fiksi maupun non fiksi, naskah drama, puisi, dan lirik lagu. Adapun karya non sastra yang biasanya diulas adalah pertunjukan drama, tarian, konser, karya seni. Karya seni seperti patung, lukisan, ukiran, dan cenderamata. Produk-produk komersial maupun non komersial. Teks ulasan memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menunjukkan pandangan atau penilaian penulis resensi terhadap suatu karya. Yang kedua, memberikan informasi
kepada publik tentang kelayakan yang dimiliki suatu karya. Yang ketiga, membantu pembaca untuk mengetahui isi suatu karya. Yang keempat, memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan dan kekurangan karya yang diulas atau diresensi. Yang selanjutnya, mengetahui perbandingan karya tersebut dengan karya lain yang sejenis. Yang selanjutnya, memberikan informasi yang komprehensif tentang suatu karya. Yang selanjutnya, memberitahu dan mengajak pembaca untuk merenungkan, memikirkan, dan mendiskusikan masalah yang terdapat dalam suatu karya. Yang selanjutnya, ciri-ciri teks ulasan. Ciri-ciri teks ulasan yang pertama, berisi informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis terhadap suatu karya atau produk. Yang kedua, memiliki penilaian mengenai kelebihan dan kekurangan dari suatu karya yang akan diulas. Dan ketiga, susunan strukturnya terdiri dari orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Yang keempat, beropini berdasarkan fakta yang diinterpresentasikan. Yang selanjutnya, jenis-jenis teks ulasan. Jenis-jenis teks ulasan, yang pertama, ulasan buku dibedakan ke dalam dua macam, yaitu sastra dan buku faktual. Buku sastra seperti novel dan roman. Buku faktual yang tidak bersifat imajinatif, yaitu biografi, jurnal, esai, buku pengetahuan, dan lainnya. Yang kedua, ulasan film adalah ulasan yang mengulas film dan atau sejenisnya. Contohnya serial TV. Pasti kalian pernah nonton serial TV kan? Nah, itu ulasan film, sinetron, dan lainnya. Ulasan pementasan, ulasan karya seni. Apa sih kelebihan dan kekurangan teks ulasan? Yang pertama, kelebihannya, kalian akan dilatih untuk menghargai serta senantiasa kritis ketika memahami suatu karya. Dicatat ya. Yang kedua, menambah pemahaman dan pengetahuan terkait sebuah karya, baik itu berhubungan dengan isi serta kualitas dari suatu karya tersebut. Jadi, tulis ini biar kalian catat.
Jadi kelebihan teks ulasan yang pertama menghargai serta senantiasa kritis ketika memahami suatu karya. Yang kedua menambah pengetahuan sebuah karya baik isi serta kualitas karya. Kekurangannya seperti apa? Tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dengan benar. Yang kedua pemahaman pengulas amat kurang terkait unsur-unsur. Yang selanjutnya struktur teks ulasan. Ada berapa buat gadis struktur teks ulasan? Ada 4. Mas Dimas, yang pertama apa? Yang pertama orientasi. Oke. Bagian orientasi. Bagian ini memberikan sebuah gambaran umum dari sebuah karya yang akan diulas. Yang kedua, Mas Hugo apa? Ada tafsiran. Oke, tafsiran. Bagian ini berisi gambaran lebih mendalam tentang isi suatu karya. Yang ketiga, evaluasi. Bagian ini berisi pandangan dari pengulas mengenai hasil karya yang akan diulas. Yang keempat, rangkuman. Bagian ini berisi kesimpulan dari hal-hal yang sudah dibahas sebelumnya mengenai karya tersebut. Jadi tulis. Yang pertama orientasi. Tuh. Nanti dicatat ya. Dan catatan kalian akan dikumpulkan. Oke. Yang selanjutnya unsur kebahasan teks ulasan. Seperti halnya jenis teks lain, teks ulasan memiliki kebahasaan. Kaidah kebahasannya seperti yang pada contoh. Yang pertama, menggunakan konjungsi penerang, misalnya kata bahwa, yakni, yaitu, dan merupakan. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal, misalnya kata sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Yang ketiga, menggunakan konjungsi kausalitas, misalnya karena, sebab, akibat. Yang keempat, menggunakan pertanyaan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Kata yang sering digunakan yaitu jangan, harus, hendaknya. Oke, nanti saya akan salah satu akan ya contoh biar paham ya dalam masalah kaidah bahasan teks.
Saya mana ya? Ini udah dicatat. Saya buat contoh ya, sekarang kalian maju ya. Saya buat contoh 3 kaidah bahasaan biar kalian semua pada paham. Oke? Oke, untuk gadis maju untuk mencari contoh dalam kata Hasan merasa bahwa semua itu terjadi karena pembuatan Anwar yang naruh dendam pada Anwar dan berniat membunuhnya. Ini contoh kaidah bahasaan. Dan gadis cari kata-kata unsur kaidah bahasaan yang menggunakan konjungsi penerang, menggunakan konjungsi temporal, menggunakan konjungsi kausalitas, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran. Sari. Maju atau Iya maju. Ditinggalin aja. ini kondisi Sudah. ya ada 2 nerang sama Oke. kausan. Jadi kalian paham kayak gini. Untuk biar kalian paham, untuk Mas Yugo membuat contoh kaidah bahasaan. Tunggu. Biar paham. Membuat contoh kaidah bahasaan yang gini. Maju dan dijelaskan, misalnya ini kaidah bahasaan konjungsi penerang, biar paham. Tulisnya gimana?
Coba jelaskan dong. Konjungsi mana? Biar paham. Untuk karena ini ada menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau salah menggunakan konjungsi kausalitas. menggunakan konjungsi kausalitas. Aduh, ini murid kurang paham. Coba salah satu dari Mbak maju Mbak biar soalnya ini nggak paham. Nggak akan jelasin lagi. Jadi karena ini merupakan konjungsi kausalitas. Kemudian terdapat konjungsi dan merupakan konjungsi temporal. Udah. Nah, kayak gini Mas Hugo tadi salah, dia memahami dari saya mengajari gini dari awal dia fokus Pak. Jangan ditiru ya. Dia mungkin masih memikirkan yang lain. Diputusin pacar apa gimana Mas? Aduh Mas. Udah wis. Coba. Oke, selanjutnya ini contoh struktur teks ulasan cerpen nasihat untuk anakku karya Montingo Pashe. Nah, ini orientasinya kata-kata orientasi dari cerpen tersebut. Yang pertama orientasi nasihat untuk anakku merupakan cerpen karya Montingo Pashe. Cerpen ini merupakan satu-satunya cerpen yang ditulis Montingo Pashe dan mendapatkan hadiah dari sebuah majalah sastra. Karya tulis ini bercerita tentang banyak hal, yaitu perubahannya keadaan dunia, perjuangan hidup, serta berbagai nasihat dari ayah untuk anaknya. Nah, tugas kalian mencari contoh struktur teks ulasan dan kaidah bahasaan. Terserah kalian sih, mau novel, mau cerpen atau gimana. Karena dia kan udah ada tugas buat minggu depan. Nah, nanti per kelompok 2 orang aja wis, karena minggu depan ya kan 2 orang berpasang-pasang aja biar saling memahami. Karena tadi masih butuh nggak tahu dalam masalah contoh kaidah bahasaan, ya kan? Ya Biar paham. Kelompok Gani sama Yugo, Dimas sama Mbak Asmi Gani, ya kan? Nanti minggu depan dipresentasikan di depan kelas ini. Kayak ini orientasi, kalian cari orientasi, tafsiran, dan evaluasi dan rangkuman, dan terakhir contoh kaidah bahasanya. Dari kalian mau apa sih? Dari berbagai mau cari apa? Novel atau puisi atau apa? Cerpen. Oke, cerpen. Nanti cerpen saya, cerpennya apa? Nanti kabarin lewat grup WA. Kalian cerpen judulnya apa? Ya saya paham. Oke, ya saya tahu. Mbak Afi apa? film Pak. Film boleh. Boleh. Taruh ya di grup. Oke. Nanti minggu depan dipresentasikan. Oke, terima kasih atas partisipasinya kalian mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur
tutur kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi